Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar al-muhajirin minhum wal ansar wa man sara ala nahjihim wa da'a bi da'watihim ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yaqulu jalla wa ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Al-jar wa ma adrakum mal-jar. Tetangga, siapakah tetangga itu? Tetangga adalah sebuah kata yang memiliki makna di dalam Islam, mempunyai hak-hak dan kewajiban, dan memiliki dampak bagi kita baik di dunia ini maupun sampai nanti di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Senantiasa Jibril memberiku nasihat tentang tetangga. Dari seringnya, dari banyaknya nasihat itu, sampai-sampai aku mengira, kata Rasul, bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang yakin kepada Allah dan yakin akan adanya hari pembalasan, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Yukarriruha thalathan, diulang sampai 3 kali. Qila man ya Rasulullah, siapakah wahai Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Dalam riwayat lain, yaitu orang-orang yang bisa tidur di malam hari dengan perut yang kenyang sedang tetangganya kelaparan. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, didatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam janazah qad matat, jenazah seorang wanita yang baru saja meninggal. Fatahaddatsa al-'arifina biha, lalu berbicaralah orang-orang yang mengerti betul tentang kehidupan jenazah wanita ini. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna hadhil janazah katsiratus salah." Wahai Rasul, sungguh jenazah wanita ini ketika hidupnya adalah seseorang yang banyak mengerjakan salat, katsiratus siyam, banyak puasanya, minas sawwamah wal gawwamah, dari perempuan yang ahli salat dan ahli puasa. Lakin tu'dzi jaruha bilisaniha, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya finnar, hiya finnar." Wanita ini tempatnya di neraka, wanita ini tempatnya di neraka. Waji'a bi ukhra, dan didatangkan kepada Nabi jenazah seorang wanita pula. Lalu dikatakan, "Ya Rasulullah, kalau wanita yang ini ketika hidupnya bukanlah wanita yang banyak sholatnya,
bukan pula wanita yang banyak puasanya, sekedar tidak meninggalkan kewajiban sholatnya yang 5 waktu, puasanya hanya di bulan Ramadan. Tapi ketika hidupnya adalah seorang wanita yang baik dengan tetangganya, Nabi SAW bersabda, hiya fil jannah, hiya fil jannah. Wanita ini tempatnya di surga, wanita ini tempatnya di surga. Tetangga, ya ibadallah, adalah wasiat Allah Rabbal Alamin. Tetangga adalah wasiat Jibril alaihi salam. Tetangga adalah wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah memilih orang-orang yang kelak akan bertetangga dengannya di surga nanti. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu siapa yang disebut dengan tetangga? Para ulama mempunyai beberapa pandangan tentang siapa yang disebut dengan tetangga. Yang pertama mengatakan yang disebut dengan tetangga adalah 40 rumah yang ada di sekeliling kita, berdalil dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una daran jaran, 40 rumah yang ada di sekeliling kita ke segala arah, utara, selatan, timur dan barat adalah tetangga kita. Sedang pandangan yang kedua mengatakan yang disebut dengan tetangga adalah yang sama-sama sholat berjamaah 5 waktu dengan kita di masjid. Karena Nabi menambahkan dalam hadisnya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat di dalam masjid. Sedang pandangan yang ketiga mengatakan yang disebut dengan tetangga dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan yang ada pada satu masyarakat. Seperti di kita adanya RT dan RW. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, yang disebut dengan tetangga adalah mereka yang mendengar seruan azan dan iqamah. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tetangga mempunyai tingkatan. Ada yang memiliki 3 hak, ada yang memiliki 2 hak, dan ada yang memiliki 1 hak. Hak apa? Hak untuk kita berikan kebaikan kepadanya. Tetangga yang mempunyai 3 hak, tetangga yang qaribul laka fil Islam, wa qaribul laka fin nasab, wa qaribul laka fis sakan. Tetangga yang sama-sama beragama Islam. Lalu yang kedua mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga rumahnya dekat dengan kita. Dia mempunyai 3 hak. Hak dalam agama Islam, hak kekerabatan, dan hak bertetangga. Lalu ada lagi tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga yang qaribul laka fil Islam wa qaribul laka fis sakan. Tetangga yang sama-sama beragama Islam dan rumahnya dekat dengan kita. Dan yang terakhir ada tetangga yang punya 1 hak, hak untuk tetap kita berikan kebaikan kepadanya, yaitu tetangga yang kafir, yang tidak seiman dengan kita. Walaupun kafir dan tidak seiman, tetapi dia tetap mempunyai 1 hak untuk kita berikan kebaikan kepadanya, yaitu hak bertetangga. Ibadallah, siapa yang melihat kepada sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui betul tentang makna tetangga yang sesungguhnya, di mana Rasul mempunyai seorang tetangga, pemuda Yahudi, tukang jahit, dan ayahnya memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu pemuda ini jatuh sakit. Nabi mendengar, karena bertetangga dengan Rasul, maka Nabi datang ke rumahnya. Walaupun Yahudi, walaupun bukan orang yang kaya atau orang yang memiliki pangkat, hanya tukang jahit, dan ayahnya memusuhi kepada Nabi, karena bertetangga dengan Rasul, Rasul datang menjenguk pemuda ini. Didapati pemuda ini dalam keadaan sakaratul maut, di akhir-akhir kehidupannya. Lalu Nabi duduk di sebelahnya, berkata kepadanya dengan penuh kasih sayang, "Ya ghulam, wahai pemuda, qul la ilaha illallah wa anni rasulullah." Katakanlah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah utusannya.
Maka pemuda ini menoleh ke arah ayahnya, seorang ayah yang memusuhi Nabi. Tetapi ayah pemuda ini ketika melihat akhlak Nabi kita yang begitu mulia, berkata kepada sang anak, "Ati' Abul Qasim," ikuti bapaknya si Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda ini berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, pemuda ini meninggal. Fatahallala wajhun Nabi, maka wajah Nabi kita berubah, bergembira, berseri-seri dan berkata, "Alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tetanggaku ini dari api neraka. Inilah Rasulullah, inilah rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai penebar kasih sayang bagi semesta alam. Nabi yang tidak pernah menyakiti tetangganya, Nabi yang tidak pernah mengganggu tetangganya, Nabi yang tidak pernah mendoakan keburukan bagi tetangganya. Padahal kita tahu orang yang paling keras perlawanannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku." Sungguh akan kau jumpai wahai Muhammad orang yang paling keras perlawanannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Takutlah wahai hamba-hamba Allah akan sebuah hari di mana kita dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa Allah balasi dengan apa yang telah dikerjakannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ibadallah, hari ini adalah hari raya kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Berkurban di samping mendekatkan diri kepada Allah, juga meningkatkan kesolehan sosial kita, di antaranya kepada tetangga-tetangga kita. Berbuat baik kepada mereka, menutupi keburukan dan memaafkan kesalahan-kesalahan tetangga min asbabil maghfirah, dari sebab-sebab turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin yamut thumma yashhadu lahu arba'ah min jiranihi bi khair illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang mayit yang mati kemudian bersaksi atas mayit ini 4 orang dari tetangganya bahwa mayit ini ketika hidupnya adalah orang yang baik, kecuali pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Sedang di dalam hadis qudsi Allah berkata, "Abdi syahidu laka jiranuka amma alimu faqad ghafartu laka ma lam ya'lamu." Hambaku disaksikan oleh tetangganya dengan apa yang mereka tahu, dan aku Allah telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang tidak diketahui oleh tetangganya. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk tidak bercerita-cerita tentang dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan,
kepada tetangga-tetangga kita, karena persaksian mereka akan memasukkan kita ke dalam neraka, sedang kita tutupi dosa dan kemaksiatan. Karena kita manusia yang tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan, kita tutupi dosa-dosa dan kemaksiatan kita dengan tidak bercerita kepada mereka. Sesungguhnya kita memiliki Allah, zat yang maha menutupi di dunia dan kelak akan mengampuni di akhirat. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على النبي الهاشم الأوفى وارض اللهم عن أصحاب السادة الحنفاء وخص منهم الأربعة الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأن ستة الباقين من العشرة وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين وتب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟